mulai. Halo guys, ketemu lagi bareng kita Ngecolers. Udah lama nggak upload. Kali ini bakal ngomong sama teman perjuangan juga di jauh-jauh dari Sawangan nih. BSD, Bedahan Sawangan Depok. Kita tim pelatih juga di salah satu tim lah, katakanlah Pro ATS. Namanya bukan inisial dong. Yang sekarang ini terdampak keadaan kayak gini, mau nggak mau kita harus survive. Ya dagang ya bro ya, Usaha. apapun lah kita jalanin. Kan juga ngorder, tadi gue ngorder kasur menu ke dia nih, jadi teman-teman kalau mau order kasur menu bisa hubungin temen gue namanya Erik. Nanti gue cantumin nomor HP-nya. Telur asin. Telur asin, menu, terus apa lagi? Sambal bebek ya? Iya. Sambal bebek, Fokus sekarang telur asin. telur asin sekarang. Mereknya apa? Tadinya mereknya Kang Doksin. Kang Dok. Cuman gara-gara yang usaha sewaan kostum saya namanya Anak Damar Studio. Nah, adiknya ini komplain. Kok nama gua nggak dimasukin? Akhirnya gantilah telur asin Mahesa. Oh ya Mahesa. Kalau Mahesa kayak Babang Tampan tuh, Andika Mahesa marah-marah. Mahesa itu kan bahasa Sanskerta. Artinya raja dunia. Ya, dia ngelatih juga marching, sewain kostum juga. Bini lu kebetulan di ini juga pelatih tari juga ya? Guru tari tradisional, kreasi sama balet. Jadi satu profesi di bidang ekskul juga kita. Terdampak semua. Emang kacau deh. Kita juga mau nyalahin siapa gitu. Sekarang mah gimana caranya? Salahin diri sendiri aja dah. Kenapa dulu nggak nabung bro ya? Jadi nggak kita bikin usaha yang oke. Jadi akhirnya sekarang nyari-nyari kesalahan orang lain gitu. Mungkin banyak beberapa hal yang gua harus minta pertanyaan dari ente nih, minta jawaban lah. Kan selama ini kita tahu nih, ya temen gua tuh, ya temen kita juga ya, yang dulu sempet namanya Neng tuh, dia punya katakanlah penyewaan kostum besar di Bekasi. Sekarang main tanaman, sempat main tanaman. Kemarin ini pak, gua ke rumah dia, gua beli stand bel. Gua tanya, Ber, masih main tanaman lu? Tahu jawabannya apa? Kagak pak. Gua ngerendahin ego gua. Kenapa? Ngerendahin ego gua. Kenapa? Gua di PT lagi. Iya anjing, di PT lagi. Di PT yang dulu sama si apa? Stejo. Dia gawe di situ lagi ternyata. Dan Berarti sekarang bercocok tanam itu hanya hobi. kagak, jadi dia ngakalinnya gini. Gawe kan Senin sampai Jumat. Nah, weekend Sabtu Minggu dia, kemarin gue lihat postingannya sih ngegarap lagi yang lantai atas. Jadi tahu di beberapa macam tanaman ditanam lagi. Tadinya kan dia ini bibit ya, jual bibit. Dia pakai apa, polybag kecil dijual-jualin. Cuma balik lagi bar, untungnya tipis. Dia bilang gua kagak makan bor kalau misalkan gua ngambil dari tanaman. Mungkin sebenarnya bisa aja makan, dia belum paham proses sama pemasarannya. Sebenarnya oke loh tanaman. Gua kemarin lihat di Narma segede gini pak nih, tanaman tunas kelapa itu loh yang kayak ini. Sekarang lagi booming. Berapa coba? 1.000. Cukrain gue bilang, gila 1.000 gituan doang. Yang dulunya nggak ada harganya tuh segala macam juta. Terus kayak janda bolong kayak apa segala macam, gila harganya. Ikan hias sekarang yang harganya gelap gitu, terserah lu mau jual berapa aja, sah-sah aja asal bagus gitu ya. Ya
artinya orang sekarang larinya ke gituan. Kalau nggak main tanaman, main ikan, atau enggak dagang kayak kita, apa aja jadi enggak. Malu gak ada. Malu kan? Apa lu minta gua ada. Asal jangan minta cewek juga ada. Emang dia naker gitu. Kalau lu deh, awal pandemik, kita sharing aja. Awal pandemik gimana ya? Bulan pertama, berarti Maret, awal Maret. Gue masih inget banget itu Jumat. Sabtu itu kan mau lomba di GTK Ancol, di GTK Depok di Ancol. Iya, iya kan berurutan tuh. Kostum seminggu, bahkan ada yang 2 minggu kalau nggak salah, sebelum acara aja udah gue bagi. Udah di sekolah. Udah di sekolah. Anak-anak udah pada pakai sengaja tuh, udah pada foto-foto dah gitu kan. Gue lihat di postingan-postingan, wah pada foto, ya terserah lah gitu ya kan. Ya karena kita mau positif thinking, jadilah tetap nggak usah mikirin corona gitu. Nah sudah kayak gitu, ya emang sih beberapa sekolah ada yang udah cash, ada yang baru DP gitu kan. Nah Jumat itu kan lomba itu seingat saya tuh harusnya 14 Maret. Nah Jumat tanggal 13 Maret sekitar maghrib gitu, Gubernur DKI Pak Anies itu di berita menyampaikan bahwa tempat wisata segala macam ditutup, intinya nggak boleh ada kegiatan ya. Kata gua, masa sih? Udah tanggung Depok mah besok pasti bisa. Tinggal nunggu hari H ya. Kalau nggak bisa ya gua oper aja ke waktu itu mana? Di Bekasi atau ATS ngadain juga tuh. Columbus. Gitu kan. Kalau enggak sekolah gua ajakin ke Columbus aja dah gitu kan. Udah jam 9:30-an apa ya? Gua lagi ngumpul tuh sama anak-anak. WhatsApp banyak banget, kan nggak jadi, balikin duitnya. Padahal minta dibalikin duitnya semua. Padahal kan belum tahu dari IO. Soalnya kan IGTK kan belum iyan apa enggakin kan? IGTK udah WhatsApp. Kalau port ini batal. Hari malam itu juga. Iya, jam 9:30-an. Kata saya waktu itu, ya udah Bu, kalau kayak gitu kita lomba aja di Bekasi. Kan bis apa segala macam udah disewa Bu. Ya karena info-info berita media yang gitu, akhirnya orang tua nggak mau, takut narik anaknya lah. Nah, mungkin adalah yang berani, tapi kan tetap kalah sama yang enggak gitu ya. Nah, akhirnya ya zong lah, intinya nggak ada lomba. Ya awal-awal udah itu yang termasuk kaget. Dan sebenarnya saya pun bulan April dipercaya sama sebuah mall kan mau ngadain acara lomba. Saya perizinan ke izin segala macam udah beres, pesertanya juga alhamdulillah waktu itu yang udah konfirmasi itu ada 30 sekolah TK. Emang waktu itu TK doang. Untung rencananya tuh hari Rabu tanggal 25 apa ya, masalah kan tanggal merah tuh. Rencananya tuh saya mau technical meeting. Ya untungnya akhirnya ya udah kita putuskan nggak jadi. Pas Februari itu. Nah, jadi kita nggak puyeng masalah DP kan, banyak IO yang pada puyeng gitu kan. Ngurusin apa? Pembalian apa segala macam tuh. Jadi ya banyak lah istilahnya. Tahun ini kan sebenarnya kan lebaran lebaran marching band di mana-mana lah. Iya, artinya gini bro. Paling banyak. Iya, event tuh sengaja kita nggak diikutin di bulan di 2019 terakhir tuh The Jungle yang kita nginep di hotel yang almarhum Bang Ipun tuh. Itu kan terakhir. Iya, bener ya? Iya, bener. Itu Februari Desember, Pak. Desember. November. Kan gue Desember ke Jogja. November. Awal-awal Desemberan. Iya, awal-awal Desember. Awal Desemberan. Iya, Desember. Karena kita tahu kan, jadi setiap ada lomba, kita tuh ada schedule per tahun tuh di event ini, dan itu rutin ya. Udah ya. Bulan November di ini, Desember ini. Nah, kebetulan nih, Bray. Kalau kita kan puasanya tuh bener-bener puasa ya dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus kita normal lagi.
benar nggak? Nah, Iya. otomatis kita ngakalinnya ngambil acara di bulan Maret karena April akhir, April awal. Itu panen sebenarnya. Panen. itu. Jadi persiapan 3 bulan kita nggak ngajar, Aman jadi ya lah. harus punya tabungan gitu Iya. kan. Lebaran nih kayak berasa sultan, yo. Nah, jadi kemarin kita gagal panen. Kena wereng. Gitu. Iya, nah kali ini kita gitu setiap tahun. Artinya di luar setelah sebelum ada pandemi kita rutin seperti itu. Artinya kita punya tabungan yang cukup buat nanti awal ajaran baru itu di Agustus ya. Agustus buat kita mulai normal kembali, kita bikin kurikulum lagi. Nah kemarin kagak kan. Pendek itu semua bubar aja. Ya waktu awal-awal gitu sih kita berpikir alah corona paling 2 bulan 3 bulan, Iya. ntar Agustus sudah mulai lagi ngajar gitu kan. Udah maksudnya ya gagal panen nggak apa-apa lah, maunya kita masih punya tabungan, mungkin sanggup lah buat sampai Agustus gitu kan. Habis lebaran lah ya. Gitu kan. Nah, ternyata Juli awal-awal sekolah pada masuk kan biasanya kalau sekolah ekskul enggak ya, nggak dari Juli ya, tetap Agustus. Tetap Agustus. Pada ngabarin tahun ini nggak ada ekskul. Ya udah akhirnya ya udahlah gitu. Emang jujur awal-awal virus itu akhirnya nggak kerja, gue santai, maksudnya dalam waktu santai, tabungan masih ada buat 2 bulan mah insya Allah cukup gitu kan. Karena lihatnya Agustus mulai. Prediksi kita gitu kan. Dan ya udah akhirnya emang ya udah di rumah aja nggak ngapa-ngapain apa segala macem, tapi lama-lama jenuh juga gitu. Saldo tipis banget Pak. Akhirnya ya ada saudara lah yang jual apa yang alhamdulillah lagi menjadi distributor gitu kan. Ya awal mula dagang telur gitu kan. Ya akhirnya channel nambah jadi ya jualan apa aja gitu kan. Apa yang lagi hits segala macem jualin aja gitu. Cuman di satu sisi saya mikir lama-lama mikir gitu. Dari dulu pengen usaha kuliner tapi yang sekiranya nggak memberatkan banget buat istri gitu kan. Ya kalau masak-masakan ya Ya artinya nggak harus produksi tiap hari. gitu kan. Akhirnya kepikiran telur asin. Oh iya telur asin. Garam itu kan proses fermentasi segala macam. Ya akhirnya udah tuh nyari distributor bebek, nyari bata yang udah di apa segala macam. Ya namanya proses ya Pak, nggak semua berjalan mulus langsung dapat apa enggak. Emang kita nyari tempat sambil jualan apa aja gitu kan. Ya alhamdulillah ketemu teman-teman orang-orang baru yang mereka emang pada dagang, ketemu orang-orang yang kena imbas itu jadi PHK segala macam juga pada dagang. Jadi kita share ilmu share dagangan apa segala macam gitu kan. Ya udah akhirnya ya udah gitu. Sebenarnya jual-jual apa aja juga sih. Motor Vespa melayang. Oh iya, Vespa aja kuning tuh Amsel. Mas batangan melayang semua udah. Tinggal moil di mana. Iya. Tapi jangan lah. Tapi jangan itu berat lagi Bar. Kalau misalnya itu lepas berat lagi buat dapetin gitu. Ya tapi alhamdulillah udah lunas Pak. Ya alhamdulillahnya. Ya sekarang sih ya utangnya udah berkurang. Ya minimal itu. Artinya Ya kemarin emang jual barang ini buat lunasin sih. Ya alhamdulillah maksudnya yang berasa banget kan kayak mas batangan emang udah belanja lama, saya beli lama. Pas harga naik gitu jual. Untung kan, untung. iya, lo kasih beli GoPay jadi 1 juta kan anjir. Iya, waktu itu masih beli 450 gopek segramnya. Sekarang 1.000 kan gram 7. Ya waktu itu sempat pas lagi ya 800 sih. Kan 10 gram itu dibayarin 8 juta. Terus jual lagi berapa ya? 9 jutaan ya. Waktu itu sebenarnya punya itu 30 gram LM. sisa-sisa. Kalau sekarang? Hah? Sekarang? Sekarang
tinggal Mas Erik. Ada sih sebenarnya 0,8 gram. Yang Kecil banget itu. Ewa. Itu dari wali murid. Oh. Ya cuman nggak ada suratnya. Kata gue, laku nggak ya? Misalkan Mas Upil namanya kan. Sekarang orang nabung gitu, Bar. ya Nabung emas gitu yang kecil, 0, berapa gram gitu. malah aku lihat postingan temanku gitu kayak apa model nyicil sih, nggak tahu dah modelnya gimana gitu. Sehari berapa gitu, ntar udah sebulan nih dapat berapa gram, berapa 0, berapa gram. Ya tapi waktu itu juga aku juga gitu sebenarnya, yang di Logam Mulianya waktu itu kan kebetulan belinya kejadian ya. Ada yang cash, ada yang sistem gitu. Bisa kan. Emang itu berpikirnya kayaknya buat antisipasi apa segala macam. Emang waktu itu cadangan kalau misalkan ada kebutuhan mendadak atau segala macam itu masih Lebih cepat dijual. ya. Dan orang dimanapun bisa nampung gitu kalau emas. Beda dengan HP apa segala macam, harganya juga turun banget, Bar. Kalau emang Mas Antam ya Logam Mulia itu ya stabil. Ya tergantung harga emas aja. Iya, maksudnya kalau toh turun paling cuma perak 2 perak lah turunnya gitu. Artinya masih oke lah harga jualnya. Terus juga sekarang nih banyak teman-teman juga beberapa yang tumbang. Artinya gua nggak ngerti apakah memang egonya dia nggak mau survive kayak kita orang, atau memang peluang dia buat bekerja udah aku males deh, kayaknya gue nungguin ntar aja deh, mungkin kalau misalkan ini sekolah buka lagi, padahal kan harusnya ya lu apaan aja dulu, yang penting lu bisa hari per hari tuh dapat gitu, nggak harus, sorry nih sekali lagi gue bukan ingin temen-temen gue, tapi maksudnya jangan dipikir untuk manja, lu harus pucat diri lu. Sekarang kalau gue anggap nih sekarang ada 2 keuntungan, Rick. Yang pertama, ini nih miniatur kita nanti tua gitu loh, pandemi ini artinya kita udah dikasih gambaran nih, lu tua bakal begini kalau lu nggak punya usaha, ya kan? Yang kedua, minimal lu diajarin cara buat berdagang nih, iya ya, jujur aja sok, tim lu dah zona nyaman coy. Artinya jualan ini enggak, gue udah punya sekian kok bulannya, termasuk gue juga. Gue udah males mau ngapain juga, males, padahal jujur aja gitu ya kita nggak usah menutup kemungkinan lu tahu sendiri lah gaji marching band bagaimana gitu pelatih, tapi kita udah di zona nyaman itu sehingga kita nggak bisa nge-move diri kita buat jadi lebih baik, punya usaha yang tetap. Nah kalau sekarang kan enak nih, lu pandemi gini masukan kagak ada, lu harus jualan, iya kan? Hari-hari harus kemek segala macam, bingung. Ya sebenarnya sih kalau gue pribadi nggak bisa menyalahkan sih ya, maksudnya teman-teman orang-orang ini mau berdagang atau kerja atau apa sih, masing-masing passionnya ya, maksudnya bakatnya masing-masing. Cuman kadang-kadang yang kurang cocok di saya itu kadang-kadang kan bercanda ya, semua akan dagang pada waktunya gitu kan. Ada pertanyaan begini, ada yang komplain juga ke gua, kalau dagang semua siapa yang beli? Ya saya jawab, alhamdulillah saya mah dagang usaha telur asin, saya mah beli telur ke peternak atau distributor, saya beli garam, bahkan berputar, bahkan ada juga yang nawarin ke saya tuh apa, bata yang udah ditumpuk Pak, kayak halus. Iya, sorry nih, kalau ngomong telur asin, dulu juga sempat biayasan telur asin, cuman gue nggak pakai bata, pakai apa, sekam bekas bakaran gitu, abu. Gue baru tahu kalau misalkan pakai bata. Kalau di Brebes sama di daerah Amusain Kebumen segala macam itu banyak kan bata. Cuman karena saya memanfaatkan alam, belakang rumah kan masih banyak tanah merah. Nah itulah akhirnya pakai begitu ada. Capek Pak nih mungkin bata beli gitu kan, ongkos produksi naik, ya udahlah pakai tanah. Belum bata, emang bisa ya? Ini kan telur dibungkus gitu doang kan?
per bak ini dari misalkan tanggal 3 nih produksi, ini tanggal sekian berapa ratus telur gitu kan. Itu jadi sekarang orang yang belanja ke gua, misalkan belanja telur asin ke gua, dia misalkan dagang beras, kita butuh beras Pak. Sebenarnya saling sih, tapi ya semua tergantung orangnya. Emang kadang-kadang dagang itu nggak seenak yang orang pandang gitu, proses. Tinggal orang ini sabar nggak ada proses. Kalau sebenarnya kalau kayak ya ngerintis susah itu perih. Ya sekarang yang teman-teman kita latih, coba pertama kali ngajar langsung sebanyak itu nggak mungkin. Lo harus promo dulu, minimal lo nebeng dulu. Sekarang tanya, dia ngajar, nawarin ke sekolah kan dia dagang kemampuannya. Diri lu sendiri lu dagang. Cuman mereka nggak sadar kalau itu dagang sebenarnya kan, menjual gitu kan. Tapi ya sama aja kerja di pabrik juga lu jual tenaga. Cuman kalau lu udah jelas, kalau di pabrik kan lu sekian jam ya lu udah sekian. Kalau dagang kan lu bosnya lu, ownernya lu juga, lu punya duit ya lu dagang. Enggak ya udah libur kayak gue sekarang nggak dagang gitu. Jadi mandiri dalam bekerja, merdeka dalam berkarya. Erik Sukamti anjing. Gue Erik gak jelas. Cuman sekarang nih, karena gue kan ya boleh katakan gue RT. Masuk gue sekarang lagi ngejalanin program ini ketahanan pangan di skup ruang lingkup kecil Pak. Makanya ini di depan ada lahan kan sekitar 100-150 meter nih. Gue pakai sekarang alhamdulillah. Gue nanam kangkung, bayam, cabe, terong gue tanam. Artinya kalau kita kalah hari ini, kita bisa panen kebun kita sendiri. Gue tanamin sama warga sekarang gitu semua. Alhamdulillah nih. Kangkung kemarin panen pertama. Atau minimal kita ngeliwat atau tinggal metik gitu bro. Gak usah lu harus beli buat cabai-cabai atau tomat segala macam di kebun. Sekarang nih maksudnya mindset kayak gitu yang harus ditanamin ke teman-teman kita. Jadi sekarang sorry nih, tabungan kita berapa banyak sih? Jadi kan sedangkan orang melihat kita asik aja gitu, cepet-cepet aja gitu dengan enaknya pur. Sorry, ada beberapa nih anak-anak, ada beberapa, bukannya gua bongkar inisial ya, cuma ada beberapa yang beranggapan bahwa gua masih punya dana, bisa nggak minjem sekian sama Pak. Ya banyak ya ada aja yang nanya ke saya gini ada yang ini. Ya kalau emang ini sebenarnya duit saya juga banyak di luar. Dan saya waktu itu emang pas keadaan emang mendesak banget ya. Sampai saya WhatsAppin Pak. Dia udah ada belum? Ya. Walaupun dia utang 50.000 saya balik. Ya yang penting ada jawaban gitu, Bor. Sorry ya gini. Oh ya udah nggak apa-apa. Sorry ya udah nggak apa-apa. Ini ada bahasa Bor. Ya gitu. Jadi ya emang keadaan begini ya saya ngertiin. Ya udah gitu. Ya udahlah. Ya kan saya sebagai cara segala macam ya. Ini kayaknya itu LM. Lepas. Tadinya kan kita tahan dulu. Gitu, Sekarang nyantai aja. Sini jebol juga nih katanya. Ya emang kalau saya lihat sih sebenarnya bukan nggak bakat baca, nggak bakat sabar, nggak bakat sabar jalani prosesnya. Ya kita sih nggak salahkan ya, mereka ada masing-masing lah. Yang mau kerja ya silakan, yang masih dagang silakan ya saling support aja lah, intinya sih keadaan begini saling support aja. Enggak, gue lucunya gini, serius gue lucunya gini. Orang WA gue, Bar, dari ini, gue anjir, emang dia nggak tahu gue ngapain gitu. Gue juga sama, gue juga ngegawe sama kayak lu. Maksud gue, aduh gue bilang, ya maksudnya nahan dulu kayak, lu berusaha dulu kayak, guru honorer kan? Artinya masih ada pemasukan gitu loh. Minta ke gue,
sob sorry ya, bukan gue mau bantu nih, gue juga kadang lagi bla segala macam, lu coba ke yang lain deh, gue nggak ngarahin ke lu ya, mungkin doi ke lu kali, gue nggak ngarahin ke lu ya, coba deh ke yang lain dulu, serius gue lagi Samsung juga nih sama nih, dagangan lagi sepi juga segala macam, ya harusnya kan dia mikir, oh iya, temen gue juga terdampak nih, mungkin keadaan ekonominya lebih nggak stabil kayak gue. Yang pertama, yang kedua juga harusnya kan kalau gue ya mikirnya kadang sedih juga bro, dia kan kayak gini, teman-teman seperjuangan lagi Samsung, gue nggak bisa bantu. Iya, kadang ada beberapa temen yang memang udah kalah banget, gue coba usahain gitu, artinya gue ngambil sebagian tabungan gue bilang ini lo buat surprise beberapa hari ke depan lah, gue cuma bisa bantu segini, artinya lo kalau mau berpanjang lagi ya lo pinjam kemana dah, cuman gue niatin apa ya, amal lagi begini pak, kalau kita tuntut juga doi stres juga. Ya ini dia, makanya kan waktu saya coba ini udah mau jawab aja seneng saya, walaupun akhirnya malah curhat balik. Tapi untung daripada galakan dia. Iya, intinya gitu sih. Daripada galakan dia lebih horor aja. Ada juga yang nggak dibalas, ya udahlah, maksudnya ya paham lah. Cuman dibaca doang kayak koran. Ya iya, emang orang juga ngiranya saya enak segala macam. Sebenarnya juga saya juga kemarin juga gali lubang tutup lubang juga pak. Sedih ya, kalau dikatain sedih ya. Ya tapi mau gimana ya, artinya ya lo hidup gitu, lo punya pemikiran, lo punya plan yang memang harus lo jalanin gitu. Lo nggak bisa stuck di sini aja, lo harus jalan. Ya sebenarnya hikmah kemarin akhirnya ya kita yang ngambil sisi positifnya ya. Hikmahnya ada pandemi ini akhirnya ya mungkin ini waktunya gua kritis usaha yang lain, istilahnya usaha masih sewa kostum apa segala macam udah jalan sebenarnya. Nah usaha telur asin ini misalkan besok ekskul udah mulai lagi tetap tuh jalani. Iya tetap. Ya, makanya kan balik lagi nih. Ya katakanlah kita udah berapa tahun nih kan hidup dunia begini, pegawai di kayak gini. Kita nggak punya cukup peluang buat ngambil suatu usaha yang memang kita tekunin fokus gitu. Kita sibuk dengan keseharian kita yang dari Senin mungkin sampai Minggu juga kita ngelatih segala macam, udah capek duluan bor. Kalau kayak gini kan enak nih. Artinya kita udah fokus nih di bidang ini, usaha berat kita benerin, minimal kita settlein, kita pagerin. Jadi begitu kita aktif di sini, sedikit-sedikit kita autopilot tuh, oke nggak? Paling weekend dong kita cek gimana ya, segala macam. Oke nggak? Oke, penjualan gimana? Mungkin ke situ. Emang arah tujuannya mungkin ke situ ya. Tapi balik lagi, teman-teman kita yang waduh gimana? Begitu kan pikirannya sama, atau masih begini juga? Bingung. Oh hancur. Banyak pak orang hancur. Langsung bor. Lu mau ngambil cuan dari mana? Ya hitungannya sekarang juga kayak ujian untuk bagi para istri juga yang udah berumah tangga. Bener, yang sehari-harinya dapat sekian ratus, terus misalkan per bulannya dapat jatah berapa, itu ketahuan di pandemi ini ketahuan. Yang masih misalnya single ya gimana kayak tamparan untuk lu nabung ya. Lu nih dulu nih, jangan dulu lu macam-macam gimana gitu. Sebenarnya memang benar kata orang tua dulu, sedikit banyak harus lu tabungin. Mau cepet kayak kasarnya, paling banyak kita apa gope cuma ada buat apa ya, buat lu juga ntar nih. Iya, kadang kan kita mikir alah kolot betul nabung, kolot banget lu nabung segala macam, tapi lu nggak tahu efeknya kayak gimana. Kan maksudnya
Ya jujur aja, gue bisa hidup sampai sekarang dari tabungan gue baru. Berapa kali gue udah teriak aja. Sama sih istilahnya kayak telur asin kan dulu pertama produksi itu sehari itu cuma 50. Lalu enggak naik. Sekarang bisa 150, 200, bahkan kalau emang lagi rame itu bisa sampai 400 Sehari. Jadi proses emang capek, kalau bilang capek mah capek. Nggak ada nggak capek. Sampai gue bilang buset capeknya ini kayak kalau lagi lebaran marching band. Capeknya tuh kayak gitu pak, tapi duitnya beda banget. Ya jauh lah aja. Nah kita emang yuk. Sekian, yuk. Sekian. Nah sekarang gimana? Kasarnya. Mau tepuk tangan tepuk jidat lo sekarang, nggak bisa. Ya sebenarnya ya nikmatin aja lah namanya proses usaha gitu kan. Maksudnya kayak dulu waktu punya kostum dikit, relasi belum banyak, apa segala macam juga ya nggak kayak sekarang ya. Jadi ya mikirnya iklan dulu. On. Lepasan nih pak, gue udah 2 hari pakai kembali. Ini gara-gara si kampret nih, gue harus nge-pause nih film nih. Gara-gara ente, gue lagi enak ngobrol. Gue sampai lupa bahasanya dari mana. Gak tahu. Lu kagak buka? Prancis pak, baru berangkat. Demokrasi masalah aja. Iya. Ini Prancis juga nih, jangan diminum. Oh enggak, kita fit Mah termasuk Danone. Masa sih? Enggak, ini SNI. Udah kangen nih banget. SNI gue. Lu, RP gue disingkat. Edwin. Pak Pak. Ya nggak apa-apa. Tambah nggak apa-apa. Sama itu. Lu yang nambah itu. Itu SNI coy. Assalamualaikum. Aneh posisi Bos aja terus. di limus. Bapak kita reality show. Jadi apapun yang terjadi on cam aja. Ya, ntar lah ceritanya di rumah aja. Oh, tadi sampai Lu, aneh baru nyampe limus. telur produksi dari 50 per hari, 100, Jangan pak. 120, 150, 200 gitu. Iya, Kadang bahkan kalau ada pesanan dadakan cuma Ente 400. gimana? Alpat aman Alpat. Nah, kalau proses kayak gitu, sebenarnya kan kalau telur itu kan telur asin itu kan di prosesnya kan lama tuh, sampai ada yang Ente di mana? 14 hari, 20 hari segala macam tuh masih proses perendaman ininya kan. Oh, ya udah. Kalau gue Kebetulan lewat. saya yang 14 hari setelah bereksperimen berapa hari takarannya gimana ya udah 14 hari katanya. Tapi paling top nih maksudnya. Ya gua kan nggak tahu ilmunya ya. Ya. Kira-kira kalau telur asin yang paling oke rasanya apa lamanya dia di fermentasinya itu berapa lama? Bisa 21 hari. 21 hari langsung direbus. Dua-duanya direbus apa 21 malamnya dibuka. Ya langsung ya kalau udah 21 ya kan dia ini rendamnya dari pagi apa gitu kan. Apa siang atau malam. Paling top itu 21 tuh udah asin banget lah. Ya udah asin gitu. Ya semakin lama semakin asin banget kan akhir. Masalah asin kan selera orang beda-beda ya. Jadi ya tinggal ambil yang kira-kira voting yang terbanyak kok enak nih oh berarti segini. Nah kalau kayak gitu ya sekarang sih akhirnya mitra ya. Waktu dulu yang namanya merintis pasti susah ya pak. Waktu nyari-nyari itu nggak nemu-nemu pak, susah banget nyari. Gila alhamdulillah udah berjalan. Orang pada nawarin kita semua. Telur. Oh, mau yang Mentah bebeknya. mau yang mentah, mau yang telur asin mentah. Udah jadi. Kayak gitu. Kalau yang telur asin jadi sih enggak. Mereka biasanya distributor
Ada juga yang khusus orang yang bagian cuma ngasinin doang, yang ngerendam doang ada. Gitu. Jadi ya gitu. Cuman kalau saya kan telurnya kan sekarang kan pakai manik merah ya, yang kayak omega. Jadi dalamnya Limus, tuh Pak. merah. Kan ada yang kuning, yang biasa Gimana kuning. gimana? Terus ada yang oranye, ada yang merah. Kapan sekarang apa Beda. kapan? Beda. Rasanya pun beda. Ya kebanyakan orang seneng yang merah atau oranye karena kayak omega lah, kayak telur-telur omega gitu. Tahu. Ya minimal ada harga jual sedikit lah. Enggak sih, kalau saya sama aja. Kita juga nggak apa kabarin aja. Akhirnya Ini ya. konsumen Karena baru banyak. baru nyoba Limus. karena Iya, emang habis dari ngeliat beda. Pajero. Oke, baru tahu. Artinya Oke. dulu sempat Sip, thank you. sama temen saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buat apa ya, mentorasin tempat jalan sebulan. Mana? Katanya yuk. Udah sebulan angkal buat Ini jalan sebenarnya. cuma sekarang udah enggak lagi, malah sekarang panahan, anak-anak produksi panahan semua, fokus ke panahan. Ya jenis bebek sama telur itu ya kita tahunya ya setelah emang terjun. Enggak nih, yang gua bingung telurnya kenapa identik dengan telur bebek? Ya lebih emang lebih enak. Pernah nyoba juga telur ayam di proses gitu, banyak gagal. Oh, mungkin lebih kuat kali ya Bisa jadi. dibanding ayam gitu. Iya, makanya gue bilang Kan ayam juga kalau emang telur ayam, kalau yang paham itu kan yang bagus itu sebenarnya lebih coklat. Kebanyakan di pasaran ini kan dibanding kebanyakan agak yang pucat tuh atau putih gitu ya. ya agak yang putih Oh. itu sebenarnya kurang orang bagus. Dan jenis bebek dan jenis pangan itu sebenarnya mempengaruhi telur. Ya. Itu ada ada pangon, ada manik kalau nggak salah. Istilah Bebeknya, bebeknya
Kayak apaan sih? Karakter itu Bego gue. Seri kalau sama lagi. Intinya sih yang emang HP apaan sih? nggak sabaran di lihat usaha ada gua kagak ya. kerja lah. Cuman kan sekarang